Jika dulu, sok. Yo, balik lagi di channel Quenty Tats. Jadi, di video kali ini saya bakalan membahas sebuah VGA. Gini ya. Nah, ini dia VGA-nya. VGA GTS 450. Wow. Ya, ini adalah VGA GTS 450 dari Colorful. BTW ini cuma ini ya, apa namanya? Coba dudukannya doang sih. Biar bisa diri gitu kan. VGA ini hanya memiliki VRAM berkapasitas 512 MB, tetapi ini VGA sudah DDR5. Ya, ini adalah varian 512 MB DDR5. Dan ada juga yang varian 1 GB DDR3 tetapi di 200 berapa ya? Oh, di 198 bit. Terus juga ada yang versi 1 GB DDR5 128 bit. BTW ini yang 128 bit ya. Untuk sejarah, VGA ini di-launching pada tahun 2010. Yang mana VGA ini adalah seri terakhir dari seri GTS. Yang sebelumnya yaitu GTS 240 dan 9000-an GTS. Ya nggak tahu lah, lupa juga soalnya. Lalu untuk outputnya di sini memiliki 3 output ya untuk si versi Colorful. Yaitu memiliki output HDMI, VGA, dan juga DVI 24+5 yang versi analog ini ya. Lanjut untuk ke sisi belakang, VGA ini memiliki 6 buah pin power. Jadi catatan khusus buat kalian yang ingin membeli ini, kudu wajib memiliki PSU yang sudah minimal ya ada 6 pin powernya. Lalu di sisi depan yang pastinya ada fan atau kipas pendingin. Untuk spesifikasinya, VGA ini memiliki VRAM berkapasitas 512 MB seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu sudah DDR5 untuk bandwidthnya sebesar 57,73 GB per second. Lalu untuk GPU clock di 783 MHz, shader clocknya di 1566 MHz. Wow, cukup gede ya. VGA ini memakai arsitektur berteknologi 40 nanometer dengan transistor sebesar 1170 million. Wow. Untuk TDP dari VGA ini memiliki TDP sebesar 106 watt. Ya wajar karena ini sudah memakai 1 kali 6 pin power. Jadi TDP di angka 100-an itu adalah ya cukup manuk akal lah. Apalagi TDP itu adalah full load-nya ya, yang terpakai 100%-nya. Lanjut untuk minimum PSU-nya ini harus menggunakan PSU yang sudah 300 watt pure. Ya, harus pure ya, ini minimal. VGA ini juga sudah support hingga Direct 12 dalam kurung 11_0, yang mana Direct 12-nya ini yang kadang bisa, kadang problem. Ya, stabilnya di Direct 11. Tapi ini udah lumayan lah buat main Genshin, Valorant, dan juga game-game yang membutuhkan Direct 11 lainnya. Untuk spesifikasi secara detailnya, kalian bisa lihat aja gambar di tabel berikut. Lalu VGA ini masih belum memiliki encoder. Jadi kalau kalian tahu, encoder itu kayak semacam buat record, live streaming. Untuk harganya sendiri, VGA ini memiliki harga yang relatif stabil ya. Dari dulu segitu-segitu aja. Jadi untuk harganya di harga sekarang ya, yaitu 2022 bulan Oktober, itu harganya sekitar 300.000 hingga 500.000. Itu tergantung variasinya. Untuk variasi 512 MB DDR5 itu berkisar di harga Rp350.000. Lalu untuk di 1 GB DDR5 itu rata-ratanya di 400 hingga 500 untuk di harga marketplace atau online shop ya. Dengan harga segitu kalian bisa membeli VGA Gaming. Ini dia VGA Gaming sekali coy, yang sudah bisa memainkan game-game di tahun 2022 ini. Saran dari saya, jika kalian memiliki budget yang lebih, kalian bisa memilih yang varian 1 GB atau memakai VGA yang lainnya. Contohnya kayak GTX 550, lalu GTX 650, ataupun GT 740. Itu udah mempunyai encoder. Mantap buat live streaming, record, itu sudah bisa coy. Untuk kelebihan dari VGA ini memiliki harga yang stabil, itu pertama. Lalu harga yang murah dan performa yang dapat diandalkan. Performa yang ajib dah. Udah sih itu aja kelebihan menurut saya.
Untuk kekurangannya, Vega ini memiliki TDP yang cukup besar, yaitu 106 watt. Ini adalah catatan khusus buat kalian yang ingin menggunakan Vega ini, harus menggunakan PSU yang minimal ada 6 pin powernya, atau ya X-Core ya. Atau jika memiliki budget yang sangat lebih, kalian bisa menggunakan PSU yang bersertifikat 80+. Itu sangat disarankan banget. Kekurangan yang kedua, Vega ini hanya memiliki VRAM berkapasitas 512 MB, yang mana VRAM ini sangat mempengaruhi game kalian ya, karena untuk game-game sekarang itu sudah menggunakan VRAM yang cukup gede. Tapi tenang, jika kalian menggunakan VRAM sebesar 512 MB itu biasanya dipangkas menggunakan RAM yang bawaan dari motherboard kalian nih, yaitu RAM internal ya. Kekurangan yang ketiga yaitu membutuhkan 1x6 pin power yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Karena apa? Ya karena ada Vega lain yang tanpa pin power itu TDP-nya cukup besar. Tapi ini karena ini Vega jadul, jadinya diharap dimaklumin ya kan. Hal yang perlu dipertimbangkan saat membeli Vega ini yaitu dari VRAM-nya. Ya ini sangat mempengaruhi. Lalu TDP, lalu saingan dari Vega ini yaitu bisa GT730, VGA GT740. Hal yang perlu dipertimbangkan berikutnya yaitu PSU yang kalian gunakan. Jadi sebelum membeli Vega ini, kalian cek dulu PSU kalian itu menggunakan PSU apa. Apakah menggunakan PSU bawaan casing atau menggunakan PSU yang sudah bersertifikat 80+. Syukur-syukur gold ya. Wah, itu mantap sekali. Karena apa? Karena jika kalian menggunakan PSU bawaan casing itu tidak ada 1x6 pin powernya. Jadi ya percuma kan beli Vega ini terus tuh nggak ada 1x6 pin powernya. Ujung-ujungnya ya beli lagi PSU-nya. Tetapi di sini saya ada solusi. Nah ini dia solusinya. Jika tidak memiliki 1x6 pin power, kalian bisa menggunakan converter ini. Untuk pengetesan benchmark di sini saya mengetes 3D Mark Firestrike dengan skor yang dihasilkan yaitu 740 skor. Ini angka yang cukup kecil lah coy, soalnya ini Vega lama. Dan di settingannya yaitu di 1080p, ya wajar sih. Lalu untuk game Genshin Impact dengan settingan 1080p di grafik terendah. FPS tertingginya yaitu rata-ratanya di 30 hingga 40 fps, bisa drop hingga 15 fps saat bertemu monster. Lalu saya tes di 720p terendah juga, yaitu rata-ratanya di 45 hingga 55 fps. Terus saya coba di map baru, dia cuma dapat 30-an fps. Bahkan bisa turun hingga 25 fps saat melawan musuh. Lanjut saya tes bermain game Valorant di settingan 1080p dengan settingan low ya, letak kiri ini. Dia mendapatkan FPS di atas 100-an FPS coy, gile banget, bahkan bisa menyentuh di angka 200-an. Wow, Vega murah kayak gini 1080p bisa 100-an FPS, sangat gede sekali ya kan. Lalu saya naikkan grafiknya hingga ke high, dia mendapatkan FPS masih di angka 100-an FPS, kadang juga bisa turun di bawah 100-an FPS. Dan ini adalah skor yang sangat fantastis sekali untuk bermain Valorant. Melihat harganya yang cukup relatif murah, yaitu cuma 300 ribuan, dan Vega ini bisa bermain game-game kekinian yang cukup populer. Tapi kalau untuk main game cyberpunk udah tahu kok tanya. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no outlet. It's a rubber spot without an outlet.
Dan segitu aja pembahasan dari VGA GTS 450 512 MB 128 bit DDR5. Silahkan mampir ke Tokopedia saya dan membeli barang di toko saya sebagai support untuk channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini biar channel ini lebih berkembang lagi. Dan biar saya juga lebih semangat ya kan, ini udah lemes banget. Kenapa ya lemes ya? Ngantuk kali. Saya Sultan Maulana selaku owner dari channel ini atau pemilik dari channel ini mengucapkan goodbye dan sampai jumpa di lain video. Dadah. Sudahlah, sudah malam.